Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem operasi. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke materi sistem operasi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep dasar sistem komputer. Kita tahu bahwa komputer itu sebenarnya berasal dari kata compute yang memiliki makna menghitung. Namun secara harfiah bahwa komputer adalah perangkat elektronik yang beroperasi di bawah perintah pengendali yang disimpan pada memori komputer, kemudian dapat menerima data, kemudian memprosesnya, kemudian mencetak dan menyimpan data untuk digunakan di masa yang akan datang. Pengertian lain komputer adalah memproses data menjadi sebuah informasi, di mana data itu adalah kumpulan dari sesuatu yang belum diproses, sedangkan contohnya data itu bisa berupa teks, kemudian bisa berupa angka, kemudian bisa berupa audio maupun video. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah, yang sudah memiliki makna atau arti yang bisa berguna atau dapat dipahami oleh manusia. Ada beberapa keuntungan kita menggunakan komputer dan kerugiannya, bahwa kalau kita lihat di sini keuntungannya adalah ada kecepatan, kepercayaan, konsistensi, penyimpanan, dan komunikasi. Yang dimaksud dengan kecepatan adalah bahwa operasi komputer itu terjadi melalui sirkuit elektronik, waktu, data, perintah, dan informasi mengalir melalui sirkuit. Oleh karena itu, data atau perintah atau informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang sangat luar biasa atau dengan kecepatan yang tinggi. Dan kebanyakan komputer itu memproses miliaran bahkan triliunan operasi dalam 1 detik. Kemudian sedangkan di keuntungan di sisi lain yaitu kepercayaan, bahwa komponen elektronik dari komputer modern ini dapat diandalkan dan dipercaya karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan dan informasi yang diberikan komputer juga cukup akurat. Kemudian untuk konsistensi, bahwa manusia itu sulit untuk berbuat konsistensi, tetapi berbeda dengan mesin. Kalau mesin atau komputer itu bisa memiliki konsistensi yang cukup tinggi. Misalkan sebagai contoh, jika diberikan input yang sama, maka komputer juga akan memproses hasil yang sama secara konsisten. Dan komputer juga menghasilkan hasil yang bebas dari kesalahan asalkan input dan perintahnya itu sesuai atau benar. Kemudian di sisi lain bahwa komputer itu mampu menyimpan banyak data tergantung dari memori nanti yang digunakan, sehingga data itu bisa disimpan dan bisa digunakan untuk proses di kemudian hari. Komputer itu bisa digunakan sebagai media komunikasi, bahkan komputer itu bisa menggunakan atau bisa digunakan untuk komunikasi tanpa kabel. Dan akhir-akhir ini sudah banyak komputer yang digunakan untuk peralatan yang bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa dibatasi jarak dan waktu. Namun demikian, ada beberapa kerugian yang harus diperhatikan dalam penggunaan komputer, yaitu pelanggaran kerahasiaan pribadi. Jadi catatan pribadi dan rahasia disimpan dalam komputer dan seharusnya dilindungi secara layak. Namun dengan cara-cara tertentu, data-data rahasia tersebut bisa dicuri dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kemudian yang kedua adalah dampak terhadap tenaga kerja. Jelas karena komputer ini sekarang, meskipun komputer ini berupa mesin dan dapat meningkatkan produktivitas, akan tetapi di sisi lain tenaga kerja manusia itu akan tersisih digantikan oleh komputer. Kemudian resiko kesehatan. Tidak kita sadari bahwa komputer itu memiliki resiko kesehatan ya. Apabila kita menggunakan dalam jangka waktu yang lama, yang paling terasa itu adalah kesehatan mata kita, ya, serta beberapa kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi-radiasi yang ditimbulkan oleh komputer. Kemudian yang terakhir adalah dampak terhadap lingkungan. Nah, proses pembuatan dan limbah dari komputer itu bisa menghabiskan sumber daya alam dan mencemarkan lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang skema hubungan antar komponen utama komputer. Ini sangat penting diketahui oleh kita bahwa komputer itu terdiri dari komponen utama, yaitu yang pertama adalah hardware, ya, kemudian yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brainware. Di mana hardware di sini adalah perangkat keras ya yang digunakan
bisa berupa memori, bisa berupa CPU, Central Processing Unit, bisa berupa alat input dan output. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu komponen penyusun dari hardware ini. Nah, dari beberapa ini, dari komponen memori, input, output, dan CPU, ada namanya sistem interkoneksi antar komponen. Ini yang paling penting, nanti akan kita bahas juga tentang sistem bus. Kemudian untuk brainware-nya, brainware ini lebih dikenal dengan manusia yang menggunakan atau biasa juga dikenal dengan operator, bisa juga programmer, developer, desainer, dan sebagainya. Di sini adalah manusia. Kemudian ada juga bahwa brainware yang digunakan itu adalah sistem komputer itu sendiri, kemudian juga bisa mesin yang menggunakan komputer itu. Oke, kemudian untuk software sendiri ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, sistem operasi. Software ini yang menjadi jembatan antara brainware pengguna atau manusia terhadap sumber daya atau perangkat keras yang ada. Jadi kalau tidak ada software, percuma brainware-nya nanti manusianya tidak bisa menggunakan. Nah, sementara untuk software sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Nah, untuk sistem operasi itu adalah nanti aplikasi yang akan menjembatani antara software dengan hardware, ya. Sedangkan aplikasi sendiri, software aplikasi itu nanti yang digunakan atau sebagai interface dari brainware untuk memanfaatkan hardware-hardware atau device-device, perangkat-perangkat yang ada melalui sistem operasi yang ada. Sistem operasi ini nanti akan menangani ya beberapa interface system call. Jadi ada beberapa operator, ada beberapa perintah-perintah yang akan dieksekusi nanti sesuai dengan tasknya, sesuai dengan urutannya. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk skema dasar sistem komputer, bahwa komputer tadi memiliki komponen yaitu memori, CPU, dan input output, di mana ketiga ini nanti akan dikoneksikan dengan menggunakan interkoneksi antar komponen ini. Untuk memori sendiri, ini adalah media untuk menyimpan data dan program sebelum dieksekusi. Jadi ini sifatnya nanti volatile ya. Volatile itu artinya dia akan tergantung pada daya atau listrik kayak gitu ya. Ketika listrik dinyalakan maka dia akan bisa menyimpan. Tetapi ketika listriknya tidak dinyalakan maka dia akan dihapus datanya. Ini adalah yang ada di sistem komputer. Nah, kemudian di situ yang kedua adalah input output. Nah, untuk input output ini adalah memindahkan dan saling berkomunikasi data antara komputer dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini yang dimaksud adalah bisa storage, bisa terminal perangkat komunikasi, baik itu melalui USB atau melalui bus-bus yang lain. Nah, komputer ini dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan eksternal. Nah, inilah fungsi dari input dan output. Jika tidak ada input dan output, maka komputer tidak bisa digunakan oleh manusia gitu ya. Interkoneksi antar komponen ini maksudnya adalah struktur mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen ini. Jadi ada memori, input dan CPU, input output dan CPU ini kemudian dihubungkan dengan melalui mekanisme atau struktur atau protokol tersendiri, sehingga nanti ketiganya ini bisa berkomunikasi secara baik ya. Bisa berkomunikasi atau bisa bekerja sesuai dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Nah, yang dimaksud dengan struktur di sini adalah sistem bus data. Sistem bus data itu adalah jalur-jalur yang menghubungkan antar komponen-komponen ini ya. Kemudian ada mekanisme. Mekanisme ini adalah protokol koneksi. Jadi bagaimana dia berkomunikasi melalui sistem bus atau struktur yang sudah ada. Ini semuanya diatur oleh mekanisme. Jadi ada aturan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah CPU. CPU ini bisa digunakan untuk pengolahan data, kendali operasi komputer. Nah, nanti juga akan kita bahas satu persatu apa sebenarnya yang ada di dalam CPU ini. Ya. Oke, ini adalah skema dasar dari sistem komputer. Nah, berikutnya adalah skema blok sistem komputer. Nah, ini adalah skema dasar sistem komputer juga, tetapi ini dalam bentuk sistem bloknya. Jadi hubungan antara input output ya seperti ini. Ada input, ada output. Ini nanti akan berkomunikasi melalui port-port input output.
Ini yang bisa juga disebut sebagai switch yang menghubungkan antara CPU atau memori dengan input dan outputnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada input output, kemudian ada CPU, ada memori utama. Bagaimana komunikasi dari ketiga komponen ini? Nah, kalau kita lihat di sini untuk port input output dia menggunakan ya komunikasi dua arah ya melalui bus data ke CPU atau Central Processing Unit juga ke memori utama. Interkoneksi antar komponen dalam istilah komputer disebut dengan bus. Jadi di dalam sebuah sistem komputer itu terdapat banyak sistem bus. Yang populer diantaranya adalah ada ISA, ada VESA, ada PCI, ada AGP, ada MCA, ada SCSI, dan lain-lain. Nah, bus data ini bisa bersifat dua arah atau bidireksional, bahwa data dapat disimpan dan diambil dari memori utama atau dikirim dari port input dan output. Bus kendali juga bersifat dua arah yang digunakan untuk persinyalan yang mengatur komunikasi antara pemproses atau CPU dengan memori utama dan port-port masukan dan keluaran atau input output. Sedangkan bus alamat itu hanya bersifat satu arah atau unidireksional, yakni alamat memori dikirim ke memori utama untuk menyatakan alamat memori yang dikehendaki oleh pemproses untuk diambil atau sebagai lokasi penyimpanan saat penulisan alamat. Nah, CPU atau pemproses juga mengirim alamat port yang hendak diambil datanya atau dikirim. Jadi port-port masukan dan keluaran mewakili perangkat keras masukan dan keluaran yang sesungguhnya dalam berhubungan dengan CPU atau pemproses ya. Kemudian di bawah ini juga saya sertakan tentang pengertian dari beberapa bus yang digunakan dalam sistem komputer, yaitu ISA atau Industry Standard Architecture, kemudian EISA, Extended Industry Standard Architecture, PCI, AGP, MCA, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah sistem bus yang digunakan dalam blok sistem komputer. Kemudian untuk CPU sendiri ya, untuk CPU sendiri, di dalam CPU itu terdapat ada 3 komponen dasar yang digunakan, yaitu register, kemudian ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, sama Control Unit. Di mana ketiga komponen ini nanti akan dihubungkan melalui CPU interkoneksi. Nah, kita akan bahas satu persatu bahwa register ini adalah sejumlah memori kecil komputer dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk mengeksekusi program-program komputer. Jadi di dalam CPU itu terdapat memori juga yang sifatnya volatile tergantung dari listrik, dan dia menyimpan data-data atau program yang akan dieksekusi sehingga lebih cepat diakses oleh Arithmetic Logic Unit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini adalah bagian mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung, aritmatika, dan logika. Contohnya untuk aritmatika itu misalkan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan lain-lain. Untuk logika itu biasanya yang sering digunakan contohnya adalah ada AND, OR, XOR, dan lain-lain. Nah, data-data yang akan dieksekusi di ALU ini berasal dari data-data yang sudah disimpan di register tadi. Oke, kemudian ada control unit di situ. Oke, ini dia control unit, bahwa dia nanti akan mengontrol operasi yang dilakukan oleh komputer. Sedangkan CPU interkoneksi ini sama dengan interkoneksi yang lain tadi, bahwa CPU interkoneksi ini memiliki struktur dan mekanisme antara register, control unit, dan ALU. Oke, untuk berikutnya adalah memori. Nah, memori di sini ada banyak sekali dalam sistem komputer ya. Baik ini berdasarkan yang pertama misalkan berdasarkan lokasi, ada memori CPU Central Processing Unit, kemudian ada internal, kemudian ada eksternal. Kalau internal itu yang ada di dalam CPU. Kalau eksternal itu bisa ada storage, hard disk, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan kapasitasnya, memori itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ukuran wattnya sama banyaknya wattnya.
Kemudian berdasarkan dari satuan transfer, memori itu bisa dibedakan berdasarkan word sama block. Yang keempat, berdasarkan metode akses, memori itu ada sequential access, ada direct access, ada random access, ada associative access. Nah, kemudian yang kelima, berdasarkan kinerjanya ada waktu akses, waktu hidup, sama kecepatan transfernya. Kemudian yang keenam, berdasarkan tipe fisik ada semikonduktor, ada permukaan fisik. Kemudian ada berdasarkan karakter fisiknya ada volatile atau non volatile, ada erasable sama non erasable. Kalau yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk yang volatile itu adalah yang tergantung pada listrik, sedangkan yang non volatile yang tidak tergantung pada listrik. Contohnya misalkan untuk hard disk, flash disk itu adalah non volatile. Kemudian ada yang erasable, ada yang non erasable. Kalau yang erasable adalah memori yang bisa dihapus kembali dan bisa digunakan. Nah, itu adalah erasable. Nah, untuk sistem memori sendiri nanti akan kita bahas melalui video tersendiri karena ini cukup banyak materinya. Ini adalah contoh dari memori. Kemudian kita akan bahas yang terakhir adalah input output, bahwa input output itu merupakan perangkat eksternal yang menyediakan penukaran data terhadap lingkungan luar komputer. Nah, jadi komputer itu berfungsi kan digunakan untuk memproses. Tentu saja yang akan diproses itu adalah data-data yang dari eksternal atau dari manusia atau dari brainware, dari operator dan lain-lain. Oleh karena itu input output itu bisa dikatakan sebagai perantara antara brainware untuk memasukkan data-data yang akan diolah oleh CPU atau Central Processing Unit. Nah, kemudian ada modul input-output merupakan switch sentral bagi bus system. Ya, input-output itu merupakan penghubung atau switch yang sangat penting bagi bus system. Bagi bus system ini adalah struktur atau mekanisme yang berkomunikasi di dalam CPU. Kemudian untuk input output ini tidak terhubung langsung. Kenapa input output tidak terhubung langsung dengan sistem bus? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah peripheral atau input atau output itu macam-macam, banyak sekali ya. Jadi untuk metode operasinya itu kan beraneka ragam dan berbeda-beda. Nah, sehingga nanti dibutuhkan switch dan tidak dijadikan satu langsung dengan sistem bus. Kemudian yang kedua adalah kecepatan peripheral itu jauh lebih lambat daripada memori atau CPU. Karena di dalam memori atau CPU ini terintegrasi ya, ada di dalam, sehingga kecepatannya akan menjadi sangat tinggi. Sedangkan untuk peripheral karena dia menggunakan modul-modul seperti AGP, seperti USB, itu kecepatannya jauh lebih lambat daripada memori atau CPU. Kemudian untuk yang terakhir ada peripheral menggunakan format data dan panjang word yang berbeda dengan perangkat komputer. Ini yang tidak bisa jadi satu dengan sistem bus. Ini adalah contoh-contoh input, misalkan ada keyboard, mouse, ada barcode, ada CCTV dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh-contoh untuk yang output. Sini ada printer, monitor, kemudian ada sound atau speaker aktif. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami untuk interkoneksi antar komponen, bahwa di dalam sebuah motherboard itu ada dua hal penting yang saling berkoordinasi, yaitu NOT bridge sama SOT bridge. Untuk yang NOT bridge ini adalah mikroprosesor yang mengontrol atau menjadi interkoneksi sistem di dalam komputer yang langsung terhubung dengan sistem bus. Contohnya misalkan ini adalah prosesor, kemudian ada memori, kemudian ada VGA. Oleh karena itu untuk yang ini, untuk di NOT bridge itu menjadi komponen yang sangat penting, sehingga kalau misalkan ini tidak ada, maka tidak bisa dijalankan sebuah komputer. Kemudian ada yang kedua adalah SOT bridge. Untuk yang SOT bridge itu ada beberapa yang bisa disambungkan atau dikoneksikan dengan SOT bridge, yaitu ATA bus, misalkan di sini adalah hard disk, CD-ROM, floppy disk dan lain-lain. Kemudian yang di sini adalah PCI bus. Kalau PCI bus ini biasanya misalkan LAN card, ada sound card, kemudian ada firewire dan lain-lain. Itu biasanya tersambung ke SOT bridge. Nah,
Dua hal penting ini yang dikoordinasikan di dalam sebuah CPU, ada north bridge sama south bridge, ini harus dipahami juga. Oke, mungkin itu saja untuk pengantar dasar sistem komputer. Untuk selanjutnya di video berikutnya nanti akan kita bahas tentang memori, kemudian sistem operasi, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.